Oke, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan presentasi itu Sofi. Kemudian yang selanjutnya ialah Sulistiawati. Sulistiawati ada mana orangnya? Bisa munculkan suara Anda, Sulistiawati. Oh ya, oke, ini Sulistiawati, terus satunya ialah Tina. Tina mana ada? Bisa aktifkan speaker Anda. Mana Tina? Yang lainnya bisa di mute semua. Tina sudah masuk? Sudah, Pak. Oke. Tina. Oke, inilah yang akan presentasi hari ini. Saya tulis dulu di sini. Yang pertama ialah Sofi. Sofi, kemudian Tina. Yang satu Sulistiawati. Oke. Saya tunjuk Sofi, silakan Sofi, Anda sebagai moderator, kemudian Sulis dan Tina yang akan menyampaikan materi. Saya persilakan Sofi untuk menyampaikan, memimpin diskusi. Silahkan. Mulai ya, Pak? Iya. Yang lain bisa di mute. Oke, sebentar. Saya mute semua kecuali 3 orang. Silahkan aktifkan mikrofon Anda, yaitu Santi, Sulistiawati, dan Tina. Santi, silahkan aktifkan video Anda, cari sinyal yang bagus. Oke. Udah. Ya, sudah. Mulai, Pak. Ya. Loh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sofi Salsabila sebagai moderator dan teman saya Sulistiawati bersama Tina Amelia dengan materi ibadah dan munakosyid syariah. Materi pertama akan disampaikan oleh Sulistiawati. Kepada Sulistiawati dipersilakan. Pengertian ibadah dalam Islam. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut cara terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Antara lain, ibadah adalah taat pada melaksanakan perintahnya melalui lisan Rasul. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa haus, takut, raja, mengharap, mahabbah, tawakal, ketergantungan, rahbah, senang, dan rahbah, takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan, ibadah qalbiyah, lisan, dan hati. Jangan dibaca semua ya, Sedangkan cukup sholat yang dan penting-penting saja yang dibaca. Dirangkum saja yang penting, karena kan teman Anda juga sudah mendapatkan file Anda di grup Anda. Oke, silakan Sulis. Dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah. Pilar ubudiyah.
Pilar-pilar ubudiyah yang benar sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, raja, harapan. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri. D. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya 2 syarat, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. D. Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauhi dari syirik pada syirik. Maka selain Allah, di samping beribadah kepadanya adalah kesyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragam kepadanya. Keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoinya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang enggan melaksanakannya dicela. Sudah tidak? Punya tema? Udah kah? Udah, Tin. Udah selesai? Udah selesai apa belum Ya. tulis? Yang bagian makosyid sekarang. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Tina Amelia. Kepada Tina dipersilakan. Pengertian dan kandungan makosyid al-syariah. Makosyid Apa, Bu? terdiri kata maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Izzuddin Ibn Abd al-Salam sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba atau manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian, kebahasaannya, atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah makosyid al-syari, atau maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Kajian teori makosyid al-syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang bersumber utamanya atau Al-Quran dan Sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial? Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori makosyid al-syari. Kedua, dilihat dari aspek historis. Yang ketiga, pengetahuan tentang makosyid al-syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Karena di atas landasan tujuan hukum itulah 120 setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.
Penggalian hukum melalui Maqasid al-Syariah. Menurut telaah historis, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqasid al-Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Al-Ghazali yang menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam kias. Maslahat menurut Al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga 5 kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut taklif, harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan tentang Maqasid al-Syariah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Cukup, Pak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Oke, sambil menunggu teman Anda bertanya, saya akan menambahkan tentang makalah Anda. Yang pertama adalah footnote. Nggak tahu kenapa Anda belum menyantumkan footnote sama sekali. Di sini Anda malah menggunakan middle note. Ya paling karena copy paste Anda itu, jadi Anda menggunakan middle note. Oke. Kemudian kata-kata yang penting ataupun yang berbentuk bahasa Arab itu gunakan tanda miring. Kalau bahasa asing yang menggunakan bahasa asing itu buatlah huruf miring. Kalau ada kata-kata yang memang penting, semisal seperti tadi tentang Maqasid syariah. Nah, beri warna hitam tebal dan miring sebagai penegasan pentingnya ini. Nih, Anda menggunakan middle note. Ini namanya middle note, kutipan yang ada di tengah. Namanya middle note. Kita nggak pakai kutipan yang ada di tengah. Ini yang pakai ini universitas umum, UNY, Unila, ini pakai seperti ini. Umumnya universitas Islam negeri itu makainya footnote. Caranya tekan CTRL, ALT, kemudian F. Keluar di sini. Ini nanti di tab sekali. Kemudian tulis nama pengarangnya Ahmad Saifullah. Saya sudah mempraktekkan ini di kelas ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kemarin yang ngirim pakai PDF ya? Iya, Pak. Ahmad Saifullah, kemudian judulnya misalkan ini miring usul fikih, koma, terus buka kurung misalkan Jakarta .2 Bumi Aksara, koma 2018 tutup kurung halaman 10. Berarti kutipan ini dari sini ini ada di buku Ahmad Saifullah. Judulnya Usul Fikih, Jakarta tempat penerbitnya, penerbitnya Bumi Aksara, tahun terbitnya 2018, dan di sini halamannya. Di sini ada, Anda ada banyak sekali referensinya. Terus yang selanjutnya tata letak Anda ya, ini berantakan nih, tata letak Anda nih. Iya. Mohon diperbaiki kalau Anda ingin memperoleh nilai maksimal. Kesimpulannya jangan pakai seperti ini loh, buat sederhana.
Penomoran ya. Yang pertama itu jangan langsung seperti ini. Pendahuluan ya. Udah pendahuluan, udah hilangkan ini. Nggak usah pakai latar belakang, nggak apa-apa. Kalau mau pakai latar belakang boleh begini. Tapi ini di sini jangan 1.1. Gunakanlah yang pertama itu adalah ini nggak pakai penomoran lagi, pakai manual. Ini di sini pilih penomoran di sini, pakai A. Nanti di sini pilih juga di sini penomoran. Pakai penomoran di sini. Nah. Pakai penomoran ya, pakai penomoran di sini. Ya, ini B. Sini hilangkan dulu. Pakai penomoran di sini. Oke, begitu seterusnya. Ini nanti juga di sini juga jangan pakai begini. A, ya. Tentukan mana yang judul besar, mana yang judul kecil. Nah, set number di sini. Besok aja, Mbak. A. Nah, A. Ganteng malu. 2, 3. Ini kan tadi pengertian ibadah. Kemudian ini tema pilar ibadah tuh saja yang kecil. Pakai huruf A kecil. Tadi tadi A ya. Ingat di sini tadi pakai A. Di sini gunakan angka 1. Nanti di pengertian makosid syariah itu baru bahasan yang kedua. Mana ya? Makosid syariah. Nah, ini jangan begini. Ini enter ke bawah. Pertama itu tadi kan A yang kaitan dengan ibadah tadi A, ini yang kedua B makosid syariah, baru di sini 1 gitu, 1 baru pakai angka 1. Sini makosid syariah dimasukkan ke dalam, luruskan. Nah, B makosid syariah, 1 pengertian makosid syariah, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Caranya seperti itu. Itu ya untuk makalah. Makalah ini boleh diperbaiki, boleh enggak. Kalau diperbaiki nanti saya berikan nilai perbaikan. Maksudnya nilai perbaikan ya Anda sudah memperbaiki, misalkan ini saya beri nilai 30. Kalau Anda enggak memperbaiki ya nilai yang muncul di siakat Anda nanti di penilaian 30 nilai tugas Anda. Ditambahkan misalkan dengan presentasi Anda bagus misalkan 20 berarti baru 50. Kalau Anda revisi kemudian sesuai, revisinya bagus, saya berikan nilai 60, presentasi Anda bagus 20 misalkan, terus jadilah 80. Begitu ya. Yang kelompok 1 juga boleh revisi makalah. Ya, pemakalah ada yang tanyakan? Ada? Kalau enggak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mana Sofi? Sofi mana? Mana Sofi? Hilang? Ada Sofi? Hilang kemana? Moderator kita?
Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, untuk sinyal. Kalau presentasi cari sinyal yang bagus ya. Ini penilaian Anda loh, penting penilaian tugas Anda. Kalau sinyalnya buruk dan terganggu, otomatis nilai Anda juga jadi buruk kan. Maka ya sebisa mungkin cari sinyal yang bagus agar Anda bisa presentasi dengan maksimal. Syukur-syukur kalau mau screen sendiri, misalkan mau screen dari kamera sendiri, laptop sendiri boleh. Ya, mau screen PowerPoint misalkan, itu nilai tambah juga bagi Anda. Oke, ada pertanyaan terkait dengan makalah? Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Triatunisa. Apa yang ingin Anda tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitriatunisa dari kelompok 3 ingin bertanya tentang yang tadi pilar ubudiyah. Nah, pilar ubudiyah itu kan sesungguhnya ibadah yang berlandaskan pada 3 pilar. Ibadah 3 pilar pokok. Yang pertama itu ada hub atau cinta, khauf, takut, raja, itu harapan. Nah, yang saya pertanyakan, apa sih dari pilar pokok tersebut? Contohnya itu seperti apa pilar pokok tersebut? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Ini ya, kalau nggak salah nih. Iya, Pak. Saya tebalkan. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Bentar. Anissa, silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sabrina dari kelompok 8 ingin menanyakan contoh dari maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh maqasid syariah. Contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Sofi mana ini? Sofi ada nggak? Oke, silakan Adisti. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada. Silakan. Saya ingin bertanya, makalah syariah ini kan tentang kemaslahatan umat, berarti ya. Nah, bagaimana kebijakan MUI Indonesia tentang mengatur ibadah kemaslahatan masyarakat di masa pandemi ini? Bisa dipahami, Tina, Sulis? Tentang maqasid syariah yang menyangkut kemaslahatan umat. Jadi bagaimana MUI Indonesia menangani masalah kemaslahatan terutama ibadah di masa pandemi ini? Bagaimana kebijakan MUI menangani masalah kemaslahatan terutama ibadah di masa pandemi? Mungkin tanggapannya aja ya, Adisti, tanggapan pemakalah terkait dengan kebijakan, misalkan sholat Jumat, kemarin ditiadakannya sholat Jumat, tentang bagaimana tanggapan pemakalah, misalkan dengan ibadah, misalkan sholat Jumat yang ditiadakan. Sholat Jumat kan wajib di masa pandemik ini, gimana tanggapan kalian dengan melihat pendekatan maqasid syariah? Itu aja ya. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Coba dulu ya. Iya, Pak. Dulu. Sofi ini hilang-hilang ya?
Iya, nggak ada sinyal, Pak. Oh iya. Cari sinyal yang bagus ya, Sob. Iya, Pak. Mana? Jadi jangan sampai menghambat. Oke, yang bertanya saya tulis dulu. Nisa, kemudian Anissa, Adisti, dan Fitriatunisa. Saya bagi langsung aja. Pertanyaan Anissa Sabrina kepada Sulis. Kemudian pertanyaan Fitriatunisa kepada Tina. Dan pertanyaan Adisti kepada Sofia. Oke, silakan.